Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita. Alhamdulillah, ya nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diizinkan untuk bisa bertemu kembali di Jumat malam ini ya untuk bermajlis ilmu ya bersama Ustaz Rudini guru kita ya untuk tentunya di Jumat malam adalah sesi materi ya dan insyaallah mungkin malam hari ini karena Nuniyah Sakhawi sudah selesai barangkali mau dilanjutkan atau misalkan diganti atau dengan materi yang baru mungkin dari atau mengulang dari Tufatul Atfal begitu ya Ustaz ya. Baik, selanjutnya Anda serahkan kepada Ustaz Rudini kalau Ustaz sudah siap. Baik, Baik, fadhal Ustaz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ba'da. Baik, sahabat yang baik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini tentunya takdir Allah kita bisa bertemu lagi. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Tentunya alhamdulillah yang sudah hadir, syukron jazakallahu khairan wa ahsanul jaza kepada antum semua yang sudah hadir. Yang bahas ya, kitab yang kita bahas sudah selesai. Tentunya mudah-mudahan apa yang telah dipelajari bisa dipraktikkan, apa yang dipelajari bisa diterapkan di setiap membaca, setiap memahami dan sebagainya, atau bisa diajarkan kepada sanak saudara yang lain. Nah, ya tentunya berharap ya kepada Allah limpahan pahala, limpahan rahmat, berkah, taufik serta hidayahnya. Ya, semoga senantiasa terus kita bisa mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ya, yang mana kami ya bahwa kita walaupun yang kitab dasar memang ini adalah fondasi kita. Baik, Tuhfatul Atfal ya. Ya, ini adalah kitab yang uh, sudah
yang masyhur ya dengan sebutan Al-Afandi. Ya, Al-Afandi. Dan beliau lahir di kota Tonto namanya, kota Tonto ya. Jadi kota Tonto ini adalah pinggir ya. Semua-semuanya. Ya. Baik, beliau namanya adalah apa tadi? Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi ya Al-Jamzuri. Nah, ini dinisbatkan kepada kelahiran beliau di Jamzur ya. Ya, Jamzur atau beliau mengenali ilmu di Jamzur. Nah, sama seperti misalnya ada syekh-syekh atau ustadz-ustadz yang dimana ada gelar misalnya Al-Matarami di Mataram misalnya, atau Al-Lomboki Lombok misalnya, atau misalnya As-Sundawi orang Sunda atau Al-Mandailing orang Mandailing Sumatera ya macam-macam ya di Indonesia banyak ya seperti Syekh Abu Bakar Al-Mandailing itu adalah Syekh apa namanya pakar Syafi'i yang mana fatwa-fatwa beliau juga dipakai waktu itu di Yaman di Mekah juga dipakai kalau tidak salah di Yaman itu dipakainya ya dan beberapa syekh-syekh juga yang Syekh Nawawi Al-Bantani ya itu sudah menjadi apa namanya sudah menjadi gelar ya di mana mereka mereka lahir ya nah terus apa ya tadi saya bilang tadi Al-Jamzuri adalah penisbatan pada Jamzur sebuah kota yang mana kota tersebut adalah kota daripada kota ayahnya ya bapaknya di sana itu ya nah ini eh, beliau lahir di Tonto agar tapi beliau apa namanya menggali ilmu di situ di Jamzur di mana Jamzur ini provinsi adalah Al Minufiyah namanya Masya Allah luar biasa ya ya jaraknya lumayan jauh lah dari kota Tonto ini ya di Tonto tempat beliau apa namanya beliau lahir nah eh, itu adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri sebagai apa namanya sedikit sedikit perkenalan ya siapa beliau. Nah, dari matan Tufah ini kita bisa belajar bagaimana apa namanya hukum hukum bagaimana apa namanya terlebih ke hukum ya yang karena kalau belajar sifat makhraj sebagai tipis dia syarah ya, atau di apa namanya muqaddimah jazariyah ya. Nah, nah kita mulai dari bait yang pertama dari kitab Tuhfatul Atfal ya. Ini Tuhfatul Atfal kenapa dikatakan Tuhfatul Atfal nanti kita lihat ya. Nah, beliau memulai dari yaqulu raji bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi orang-orang terdahulu itu ya menuliskan kitab itu dari bismillahirrahmanirrahim, dari basmalah. Ya, dari basmalah. Dan ya memulainya yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود kita mulai dari sedikit-sedikit
Yaqulu, ya, berkatalah seseorang, ya, raji rahmatil ghafur, yang senantiasa menginginkan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, al-ghafuri, ya, juga yang maha pengampun, ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri, ya. Ya, seorang berharap bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha rahmat dan maha pengampun. Ini kebiasaan orang-orang terdahulu, ya, ketika menulis nazam atau menulis kitab, atau misalnya dia menemukan seperti Imam Al-Bukhari, ya, kalau meriwayatkan hadis maka dia harus liqa mubasyarah, dia harus bertemu, dia berbicara, bahkan dia apa namanya, eh, sholat dulu 2 rakaat. Ya, minta ampun kepada Allah, ya, sebelum dia menulis kitab. Itu adalah bentuk penghambaan, ya, kepada Allah, ya, bentuk rasa syukur kepada Allah karena dia bisa atau dia dimampukan oleh Allah, ya, untuk menulis sebuah kitab atau sebuah karya, ya. Nah, siapa dia? Dauman Sulaimanu huwal Jamzuri, yaitu adalah Sulaiman al-Jamzuri. Nah, tadi sudah saya jelaskan siapa itu Syekh Sulaiman, di mana dia Al-Jamzur. Nah, Sulaiman tadi sudah bilang itu adalah apa, eh, nama lain daripada atau nama asli daripada siapa? Al-Jamzuri ini, ya. Jamzuri ini nisbatnya namanya Sulaiman Al-Jamzuri. Doman Sulaimanu huwa Al-Jamzuri. Siapa namanya tadi? Sulaiman bin Husain, ya, bin Muhammad bin Syalabi, ya, Al-Jamzuri, ya. Jamzuri tempat-tempat tempat ayahnya, ya, tempat ayahnya. Dan kan Sulaiman ini, ya, dia lahir di Tonto yang berfamil dari kota Jamzur. Nah, terus bait yang kedua beliau mengucapkan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Ya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Pak memampukan beliau dengan kecerdasan beliau untuk menulis suatu hal yang bermanfaat untuk umat ke depannya. Ya, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin. Nah, ini sini ala nih. Alhamdulillahi musalliyan ala. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, ya, yang maha segala-galanya, yang maha memudahkan, yang maha menyempatkan, yang memberi rezeki atas semua yang telah ditulis, ya, dengan apa? Dia musalliyan ala, dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin wa alihi, dan bersalawat Muhammad dan wa alihi, dan keluarga beliau. Wa man tala, ini adalah orang juga yang mengikuti beliau. Wa man tala juga berarti adalah yang mengikuti cara baca beliau, cara membaca Al-Quran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mengikuti ini ya, mengikuti secara utuh. Saya mengikuti, kalau di sini dimaksudkan karena kita membahasnya adalah matan, membahas tentang tajwid. Wamantara dimaksudkan, ya, beberapa syekh mengatakan wamantara ini maksudnya adalah yang mengikuti cara membaca Al-Quran beliau. Ada juga secara utuh mengartikan bahwa mengikuti semuanya, berittiba kepada Rasulullah SAW, ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Cara beliau sholat, beliau berwudu, berpuasa, kepada keluarga, dan lain-lain dan sebagainya. Yaitu itu yang disebut dengan wamantala. Ada juga wamantala disebutkan adalah bagaimana cara beliau membaca Al-Quran. Kalau kita fokus di sini, wamantala disebutkan adalah dengan cara beliau bagaimana membaca Al-Quran. Nah, ya, wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Dan setelahnya adalah nazam ini atau syair ilmiah ini, yang mana
beliau juga apa istilahnya mempelajari dari guru-guru beliau. Wow, ya, dari guru-guru beliau, ya. Beliau juga merisetnya, ya. Insyaallah di wa ba'du hadzal nazm lil muridi. Dan ini adalah apa namanya? Nazm yang atau syair ilmiah ini ditujukan kepada apa? Yang orang menginginkan pengetahuan. Ya, pengetahuan tentang apa? Finnuni wa tanwini wal mududi. Kenapa finnuni wa tanwini? Karena di dalam Al-Quran sebagian besar ya membahas tentang finnuni. Maksudnya adalah nun sakinah. Wa tanwini dan apa? Tanwin, nun sukun dan tanwin. Wal mududi. Bismillah. Terdengar suara saya? Dulu ya Ustaz. Baik. Tiba-tiba terlempar. Kayaknya jarak wifi-nya kejauhan ini saya. Wifi di sebelah. Baik. Saya ingatkan lagi. Ya. Finnuni wa tanwini wal mududi. Ini pokok pembahasannya adalah ini. Kenapa? Karena dalam Al-Quran banyak sekali ya tanda baca nun sukun dan tanwin dan ya. Sampai di sini paham dulu. Baik. Bait yang keempat ya. Ini kita sampai ke bait 5 dulu ya. Bait keempat dan bait kelima. Nanti kita lanjutkan ke bait selanjutnya ya. Kita baru mau ke 5. Semaituhu ya. Dan ini beliau menamakan semaituhu nazam apa namanya bi tuhfatil. Maksudnya adalah tuhfatil pembuka. Atfal di anak-anak. Jadi ini adalah kitab untuk anak-anak. Iya, begitu. Tapi ketika dulu belajar, ya kalau tidak salah beberapa masyayikh, ya tidak salah grup kurvah ini adalah sesuatu yang indah artinya. Ya, terbuka dengan sesuatu yang indah yang belum pernah kita lihat. Contohnya anak yang lahir, walaupun kita pernah lihat di USG misalnya. Ketika dia lahir, Masya Allah, bangga. Kita senang, luar biasa. Padahal kita tahu itu adalah anak. Tapi ketika lahir, Masya Allah senang sekali. Nah ini namanya tuhfah. Kebanggaan atau senang yang belum pernah kita lihat. Atau sebenarnya pantai ya. Ada tuhfah. Ini adalah apa keindahan. Keindahan di atas keindahannya. Ada tuhfah. Dia membuka matanya terbelalak gitu. Itu maksudnya ini yang disebut dengan tuhfatil atfal, artinya sesuatu yang indah yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ya.
Nah, siapa ini? Kita coba lihat. An Syaikhina al-Mihyi Zil Kamali. Ini adalah dia Syekh apa Imam Al-Mihyi ini adalah guru beliau, ya. Ya, maksudnya Zil Kamali yang memiliki kesempurnaan. Sebab maksudnya adalah ilmu Al-Quran. Nah, kita siapa Syekh ini? Namanya adalah Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Najib bin ya Fanishi Al-Mihi. Jadi Al-Mihi ini adalah lagi-lagi ya kotanya yang bertetangga dengan kota ya Sibin El-Qom atau provinsi masih di Al-Minufiyah. Ya, misalnya kota seberang misalnya. Masih kota seberang. Mungkin Tasik sama Bandung mungkin itu. Masih satu kota ya. Atau Bandung Majalaya gitu. Nah, masih provinsi Jawa Barat misalnya atau misalnya apa mana Indramayu mungkin Indramayu sama Majalaya gitu kayak gitu. Nah, ya beliau dilahirkan pada tahun 1139, 1139. Nanti ada hitung-hitungannya di belakang, di penutup, ya di penutup ini. Nah, dan banyak sekali ya apa namanya biografi beliau. Ya, kita tidak sebutkan. Al-Kamali maksudnya adalah beliau yang memiliki kesempurnaan dalam ilmu Al-Quran, ilmu tajwid dan lain sebagainya. Ya, nah maksudnya apa? Ya, arju bihi ayyan fa'at Nah, aku berharap akan manfaat untuk penuntut ilmu. Ya, apa yang akan dipelajari tersebut, teman-teman. Jadi, tentang apa? Manfaat tentang nun suku, manfaat tentang tanwin, manfaat tentang mad. Ya, beliau berharap apa? Arju bihi, beliau berharap manfaat. Maksudnya apa? Pahala bagi siapa yang mempelajarinya dan beliau mendapatkan pahala bagi siapa yang mempelajari dan mengajarkannya. Sebagaimana ya dijelaskan dalam hadis idza mata bani Adam yanqatu amal illa min salasin. Nah, salah satunya apa? Al-ilmu yantafa'u bih. Nah, ini maksudnya adalah arju bihi an yanfa'u tulaba. Ya, dia berharap apa? Akan ada manfaatnya untuk para penuntut ilmu. Jadi, ilmu yang bermanfaat adalah salah satu apa namanya? Ya, ya. Karena terus ngalir pahalanya. Ya, sampai sekarang kita yang membuka kitab ini, yang pelajarinya, terus ngalir pahalanya kepada siapa? Pada guru-guru kita ya, terutama kepada penulis yaitu Syekh ya Sulaiman Al-Jamzuri, apalagi kepada gurunya yaitu Syekh Al-Mihyi ya, ya yang memiliki al-kamali, yang memiliki kesempurnaan dalam bidang bidang tersebut. Nah, ini beliau sangat berharap sekali arju bihi an yanfa'atullah. Beliau berharap bahwa ada manfaat yang bisa diambil dari matan ini. Ada manfaat yang bisa diambil dari apa yang dia pelajari, apa yang dia ajarkan kepada murid-murid dia sampai kepada kita. Nah, wal ajra wal qabula was sawab. Wal ajra wal qabula was sawab. Maksudnya apa? Dia berharap akan manfaat untuk para ilmu dan ganjarannya ya, penerimaannya dan pahalanya. Jadi beliau berharap pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ganjaran sesuai dengan apa yang telah dia berikan ya pada murid-muridnya sampai saat ini, sebagaimana dikatakan para ulama al-jaza'u al-jinsul amal ya. Jadi balasan sesuatu itu sesuai dengan pada perbuatannya. Yang pertama, kedua ya, para ulama mengatakan juga sawabul hasanatil hasanatul ba'duha. Jadi balasan suatu kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Maksudnya adalah kebaikan yang kita lakukan, maka setelahnya akan mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut. Ntar mau dijelaskan juga apa hal jazaul ihsanin illa al ihsan. Tidakkah kita ketahui bahwa
kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Ya, beliau sangat berharap sekali. Arju bihi, beliau sampai menuliskan dalam matanya, arju bihi ayan fa'abtulaba. Jadi eh, sekelas ulama seperti ini adalah beliau sangat mengharapkan manfaat daripada ilmu yang kita pelajari saat ini, manfaat daripada ilmu yang kita ajarkan, ya, per huruf-huruf dan per hurufnya, maka beliau mendapatkan ganjaran pahala dan terus mengalir sampai hari kiamat. Ya, wal ajru wal qablah tentunya adalah pahala yang berlimpah ruah, ya. Beliau berharap kepada Allah, ya, akan dikabulkan apa namanya, atau akan apa namanya, diterima pahalanya, ya. Pahala pembuat ini, ya, pahala para murid-muridnya sampai kepada kita. Nah, jadi seperti yang bikin Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat berharap beliau daripada apa yang dia tulis, ya, sebagaimana Nabi katakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, baik, dari bait 1 sampai 5 ada yang mau didiskusikan, silahkan, karena kita belajar sampai bait 5. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi Tuhfatul Atfal, ya, yang sudah disampaikan, ya, baru mukadimahnya. Kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan, tidak Baik, apa-apa. sepertinya tidak ada. Nah, Nah, Ustaz. karena belum sampai materinya, ya, Nah, kita Ustaz. baru sampai di mukaddimah saja. Nah, baik, kita cukupkan mungkin teman-teman pertemuan kali ini karena 5 bait cukup, ya, mukaddimah Tuhfatul Atfal. Nah, ingat, finnuni wat tanwini wal mududi, ya, nun sukun, tanwin dan mad. Kita akan fokus di situ karena pembahasannya adalah tentang nun sukun, tentang tanwin dan tentang mad. Nah, dan terus, ya, perlu dipahami teman-teman, karena kita fokus di situ, jadi nanti, ya, harapan ini adalah lebih baik bacaannya lagi tentang ikhfanya, tentang madnya yang terus konsisten, ya, tidak lagi ada yang kepanjangan, kependekan dan sebagainya. Karena kita akan bahas tentang full tentang nun sukun dan tanwin dan mad. Insyaallah kita akan bahas pelan-pelan, ya, sampai teman-teman paham benar tentang tiga hal tersebut. Kenapa? Ya, nah, ini, makanya saya bilang ini adalah pembahasan yang sangat-sangat penting sekali tentang nun sukun, tanwin dan mad. Hadza barakallahu fikum, hadza wallahu taala alam. Saya cukupkan. Allahumma rzuqna al-istiqamah, ya Allah, anugerahkan kepada kami keistiqamahan. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Allahumma Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Kita cukupkan, ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsir, Ustaz, sudah menyampaikan materi, ya, di pertemuan pertama Tuhfatul Atfal ini, ya. Semoga nanti apa kedepannya insyaallah, ya, teman-teman bisa juga lebih paham lagi dalam membaca Al-Quran, dalam cara membaca Al-Quran yang lebih baik dan benar, ya. Dan ada info sedikit tadi, ya, kakak sepupunya Ibu Eni meninggal dunia, jadi beliau tidak bisa hadir, ya, mohon doanya, Ustaz. Baik, Allahumma eh, baik. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Ya, insya Allah besok akan ada sisi talaki jika Ustadz siap. Insya Allah Ustadz besok bisa, Ustadz. insyaallah aman. Baik, insya Allah kita berjumpa Insyaallah lagi aman aman. kembali besok, malam Ahad, di
taksiran online nggak asik. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.